Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Perandas Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmari binti Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmat dan karunia pemberian Allah. Mudah-mudahan berbekal nikmat tersebut senantiasa kita bisa menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah guna dijadikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika al-karamatu fid dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Faj'ala al-karamata indahu bin taqwa, la bil ansabi wala bil amwali wala bi syai'in akhar. Salah satu keuntungan orang-orang yang bertakwa adalah al-karamatu fid dunya wal akhirah. Allah akan berikan kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat. Kalau Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. Jadi jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan jenis kelamin manusia itu cuma dua. Kalau nggak laki, ya perempuan. Nggak ada jenis kelamin bencong, nggak ada. Jenis kelamin banci juga nggak ada. Kalau nggak laki, perempuan. Sekalipun ada dalam kitab fikih khunsa, orang yang memiliki kelamin ganda, ada kelamin laki, ada kelamin perempuan. Tapi pun nantinya ketika untuk menentukan jenis kelaminnya dilihat mana di antara kedua kelamin tersebut yang benar-benar berfungsi. Kalau yang berfungsi kelamin laki-laki, maka yang kelamin perempuannya ditutup. Kalau yang berfungsi kelamin perempuan, kelamin laki-lakinya dipotong ataupun dibuang. Jadi kembali kepada hukum asalnya, kelamin jenis kelamin adalah laki-laki ataupun perempuan. Maka dulu sempat heboh, belum lama ini sebelum Ramadan, ada seseorang yang sudah operasi kelamin
minta diurus pemakamannya sesuai dengan kelamin yang sudah diubah. Alhamdulillah ditolak oleh para ulama karena memang kelamin itu sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan diganti-ganti. Kalau ganti-ganti kayak gitu khawatir kena khitab dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang-orang yang merubah ciptaan Allah, merubah fisiknya. Udah benar fisiknya laki-laki, lalu dirubah menjadi fisik perempuan, entah itu disuntik, entah dioperasi dan lain sebagainya. Haram itu hukumnya, Allah laknat. Jangan kayak gitu. Bahkan berkaitan dengan mutaghayyirina bi khalqillah ini, merubah ciptaan Allah itu sering terjadi di kalangan perempuan. Mohon maaf, alisnya dibuat-buat, alisnya udah benar kayak gitu, lalu dikerok, kemudian dibikin alis baplang begitu. Haram itu hukumnya, nggak boleh, termasuk kategori merubah bentuk ciptaan Allah. Kalau memperbaiki boleh, tapi berubah jangan. Hidungnya pesek, merasa nggak pede dengan kepesekannya, lalu dia operasi, kan merubah namanya, bukan memperbaiki. Merubah yang pesek jadi maju, itu nggak boleh. Sebagian besar ulama berpendapat nggak boleh, kecuali memperbaiki. Memperbaikinya seperti apa? Lubang hidungnya cuma sebelah, tapi bisa diperbaiki dengan operasi. Yang kayak itu nggak apa-apa. Memperbaiki untuk kemaslahatan, untuk kesehatan diperbolehkan. Yang nggak boleh merubah. Allah sudah ciptakan seperti itu. Allah yang maha mengetahui segala-galanya dirubah, merasa lebih baik, lebih pintar dari Allah. Hidungnya dimancungin, alisnya dibikin melingkar-melingkar dan lain sebagainya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian dari golongan laki-laki dan juga golongan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Arab, bangsa Inggris dan lain sebagainya. Wa qabaila, dan kalian juga diciptakan bersuku-suku. Ada Betawi, ada Sunda, ada Jawa, Batak, Madura dan lain sebagainya. Allah ciptakan itu semua untuk menunjukkan kekuasaannya, untuk menunjukkan kemahamampuannya Allah. Luar biasa, dari sekian banyak makhluk manusia di muka bumi ini, Allah ciptakan modelnya macam-macam, gak ada yang sama. Sidik jari kita nih, dari zaman pertama manusia diciptakan sampai nanti akhir manusia, gak ada yang sama sidik jarinya. Hebat, luar biasa ciptaan Allah. Allah juga ciptakan banyak bahasa. Negerinya sama, bangsanya sama, Indonesia, tapi ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, diciptakan itu semua bukan untuk saling berbangga diri, merasa hebat, merasa melebihi dari yang lainnya. Lu apaan? 10 surga nih gue Betawi. Enggak juga. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, la farqa baina Arabiyyin wa Ajamiyyin. Enggak ada bedanya orang Arab ataupun bukan orang Arab, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaannya. Hadis ini bukan berarti meniadakan keistimewaan orang Arab, bukan. Nabi hanya mengatakan bahwa kemuliaan seseorang itu dengan ketakwaannya, bukan dengan kesukuannya. Mau dia orang Arab, mau dia orang Amerika, mau dia orang Indonesia, kalau enggak bertakwa kepada Allah, kualitasnya rendah di bawah. Orang yang tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan hatinya untuk memahami, mempelajari, mengamalkan ayat-ayat Allah, kualitasnya rendah. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walaqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha wa lahum absarun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall." Sungguh telah kami sediakan neraka yang sangat dahsyat, luar biasa azab dan panasnya untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Kenapa? Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, punya telinga tidak mendengarkan nasihat-nasihat agama, punya mata tidak bisa melihat kebesaran dan kekuasaan Allah. Ulaika kal an'am, orang yang model kayak gitu kualitasnya, derajatnya bagaikan hewan ternak, balhum adol, bahkan lebih rendah daripada hewan. Jadi kalaupun bajunya bagus, hartanya banyak, rumahnya mewah, kagak sholat, kagak puasa, kal an'am balhum adol, bagaikan hewan, bahkan lebih rendah derajatnya daripada hewan. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bersungguh-sungguh berbangsa-bangsa, warna kulitnya juga berbeda, lita'arafu, agar kita saling kenal mengenal, bukan saling bermusuhan, bukan saling main debat-debatan. Kita saling kenal, dengan perkenalan itu menjadi sahabat, menjadi kerabat, terciptanya tali persaudaraan antar sesama manusia di antara kita. Mau dari mana ke? Mau bangsa apa ke? Kalau tinggalnya di samping rumah kita, itu tetangga kita. Karena itu tetangga, wajib kita hormati hak-haknya. Gak boleh menyakitinya. Mohon maaf ya orang Jawa ya. Orang Jawa lu numpang lu di Jakarta lu, jangan macam-macam lu. Lu orang Sunda lu ya, hati-hati. Lu numpang di Jakarta lu, numpang sama gua orang Betawi. Awas jangan lagu-lagu. Kata orang Jawa, kata orang Betawi, iya gua numpang, tapi kan gua bayar kontrakan. Kalau orang Jawa, orang Sunda pada pulang kampung semua pada kontrak di Jakarta. Yang punya kontrakan gak laku, walaupun dia orang Betawi.
Jadi gak bisa menyombongkan diri kita karena kesubuhan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang kulitnya putih, bukan yang kulitnya merah, bukan yang kulitnya hitam, atau bukan juga yang kulitnya seperti kita, kecoklatan sawo matang. Enggak. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling bertakwa indallah, di sisi Allah. Walaupun di sisi manusia kadang-kadang sudut pandangnya berbeda. Makanya Nabi mengatakan syarafud dunya bil ghina. Kemuliaan dunia tolak ukurnya itu dari harta kekayaan. Semakin kaya, semakin dihormati orang. Semakin duitnya banyak, semakin disegani orang. Semakin tinggi pangkat dan jabatannya, semakin orang sungkan kepadanya. Ini ukuran dunia. Ada aja orang kaya datang ke tempat kita, duduk bareng-bareng sama kita. Kita hati-hati, orang kaya. Ini lagi kumpul begini, ya, kumpul bareng-bareng. Ada orang kaya samping kita kentut. Orang kaya samping kita kentut, kaya dia kentut, mama kentutnya bau lagi. Gak bakal marah kita. Bapak kentut Pak, berarti Bapak sehat Pak. Kalau Bapak kentut bahaya Pak, bisa operasi kentut lagi Pak. Alhamdulillah Bapak bisa kentut. Yang kentut orang kaya diangkat-angkat, diambul-ambul. Giliran kumpul barang-barang gini, orang miskin kentut samping kita, bau sih belum tentu, tapi dia kentut. Lu kentut lu ya? Bau banget ah. Habis makan bangke lu ya? Orang miskin yang kentut. Kadang manusia tolong ukurnya itu seperti itu. Kalau gak pangkat, jabatan, harta, kekayaan. Wa karamul akhirah bit taqwa, kata baginda Rasul, dan kemuliaan akhirat terletak pada ketakwaannya, bukan pada bentuk fisiknya. Makanya baginda Rasul pernah mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Wa fi riwayatin walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak menilai kalian dari bentuk fisiknya, dari cantik ataupun gantengnya, itu enggak Allah lihat, karena memang Allah yang menciptakan. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nilai kita, melihat kita dari kualitas hati dan amal perbuatan kita. Semakin bagus amal perbuatannya, semakin bagus hatinya, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin orangnya jelek, tidak ganteng, walaupun mungkin kulitnya hitam, tidak bening, walaupun cacat fisik sekalipun, kalau dia amalnya bagus, sangat mulia di sisi Allah. Dia bagaimana Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang berkebangsaan Habasyah, Ethiopia, Islam, buka internet, lihat penduduk Ethiopia seperti apa bentuknya. Menurut pandangan kita mungkin gak enak. Dari Ethiopia budak pula,
yang menurut pandangan manusia budak itu derajatnya setengah dari manusia. Makanya budak boleh diperjualbelikan. Tapi karena dia dekat dengan Allah, mentaati perintah Rasulullah SAW, bahkan menjadi muadzzinnya Rasulullah SAW, derajatnya lebih mulia daripada petinggi-petinggi Quraisy saat itu yang mereka kafir kepada Allah. Lebih tinggi dari Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab orangnya masih hidup sudah dikatakan tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sudah vonis masuk neraka walaupun orangnya masih ada. Kaya luar biasa petinggi Quraisy saat itu, budaknya banyak. Saking banyak dia punya budak, ketika salah seorang budaknya memberitahukan tentang lahirnya keponakannya bernama Muhammad yang kelak di kemudian hari menjadi nabi, saking girangnya itu budak dibebaskan, dimerdekakan. Kaya tapi rendah derajatnya di sisi Allah. Bilal bin Rabah yang fisiknya seperti itu, yang terlahir sebagai seorang Habasyah, mohon maaf, kulitnya legam, hitam. Tapi dalam beberapa riwayat hadis kita temukan bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, bunyi terompah kakinya, sendalnya, langkahnya terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dari satu sisi. Dari sisi yang lain, beliau adalah muadzzinnya Rasulullah SAW. Maka kan orang-orang kita itu yang tukang azan dibilangnya apa? Bilal. Yang tukang baca sholawat dibilangnya Bilal. Tarawih itu, tarawih yang jadi Bilal siapa? Bilal itu nama orang. Muadzzinnya Rasulullah SAW, orang pertama yang dipilih Rasulullah untuk memandangkan azan, li'annahu anda sautan, karena memiliki suara yang merdu, lembut, yang enak didengarnya. Maka sunnah yang azan itu yang merdu suaranya kalau ada. Ya kalau nggak ada ya begini-begini aja dah. Ya daripada nggak ada yang azan. Benar, maka saya senang banget, luar biasa salut saya dengan Bapak Haji Sanwani yang dengan lantangnya, benar kalau dari rumah saya tuh suaranya mirip perut anak muda. Jadi bikin semangat dalam hati saya, yang usianya jauh di atas saya aja sudah bisa hadir sebelum azan, bahkan jadi muazzin, kan bikin semangat. Kemuliaannya kata baginda Rasulullah SAW, al-muadzinuna, orang-orang yang di dunianya suka mengumandangkan azan, aqwalun nasi a'laqan yaumal qiyamah, nanti di akhirat menjadi orang yang lehernya paling panjang. Ini bahasa kiasan. Kalau benar-benar panjang jelek banget, kayak jerapah, kayak onta. Bukan bentuk fisiknya yang dimaksudkan oleh baginda Rasul, tapi dia lebih dulu mendapatkan rahmat Allah. Kan kalau lehernya panjang lebih kelihatan tuh, ya kan? Nah, mendapatkan rahmat duluan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat yang azan. Luar biasa, dan yang lebih luar biasanya lagi, mohon maaf ya, Baji Sanwani azan. Dengan sebab azannya ada
100 orang yang sholat subuh, kebagian pahalanya itu. Pahala sholatnya dapat buat dirinya, 100 orang yang ikut sholat gara-gara azannya diperoleh oleh para muazzin. Kecipratan, beruntung, ya beruntung orang. Tuh diantaranya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Bentuk fisiknya tidak bagus, tapi Allah berikan kemuliaan. Allah berikan kemuliaan juga kepada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Mohon maaf Pak, kalau kita baca biografi beliau itu orangnya gak tinggi, tingginya itu gak sampai 1 meter. Mohon maaf bukan untuk merendahkan derajat beliau, tapi kalau kata kita itu apa ini? Cebol ya, cebol. Secara fisik mungkin gak bagus. Bahkan pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ini walaupun pendek, kecil, gesit orangnya, sering dibercandain sama baginda Rasul, dekat banget terhadap baginda Rasul. Wisadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering jadi bantalan Nabi. Bayangin, sering jadi bantalannya Nabi itu, sering tiduran di paha, saking dekatnya, menjadi teman rahasianya Rasulullah. Ada beberapa kisah-kisah atau cerita-cerita yang menjadi rahasia Rasulullah diceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Gesit, kecil-kecil, gesit kayak sanduran, kecil-kecil, gesit. Pernah suatu ketika beliau ini naik ke pohon korma, tiba-tiba angin berhembus kencang. Ketika berhembus, betisnya, gamisnya kesikap angin, betisnya sedikit kelihatan. Melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi pada ketawa. Ketawanya ketawa menghina gitu. Kan mohon maaf ya, kalau yang agak kecil orangnya itu bentuk tubuh ke bawahnya kan juga kelihatan kurang sempurna menurut kita, tapi sesungguhnya menurut Allah itu sempurna luar biasa. Melihat yang kayak gitu tuh, sahabat-sahabat Nabi pada ketawa seakan-akan menghina. Dilihat oleh Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wallahi demi Allah, jangan kayak gitu, karena sesungguhnya betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kalau nanti ditimbang di akhirat lebih berat daripada gunung Uhud. Allahu Akbar. Gunung Uhud itu bukan satu, pegunungan yang banyak yang terhimpun jadi satu, makanya disebut Uhud. Beratnya luar biasa. Itu menunjukkan bahwa karena Abdullah bin Mas'ud dekat dengan Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan ketakwaan yang dengan takwa itu derajat kita bisa meningkat di sisi Allah.